أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Firdaus, yang kita hormati Imam besar kita yang senantiasa memimpin kita salat berjamaah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang hadir. Semoga kita senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Jumat malam Sabtu ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengisi batin kita, mengisi fikiran kita dengan petunjuk, dengan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang saya muliakan, malam hari ini dan mungkin pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, kita akan dalami, kita akan kaji satu surah yang ternyata surah ini cukup spesial di kalangan para sahabat Nabi. Bahkan Nabi sendiri pun diriwayatkan juga menjadikan surah ini sebagai amalan rutin beliau sebelum beliau tidur. Dalam sebuah riwayat, para sahabat menyebutkan, kami pada masa hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surah ini setiap malam. Para sahabat, Bapak Ibu, orang yang sudah begitu kuat imannya, orang yang radhiyallahu anhum wa radu an, mereka diridhoi Allah dan Allah pun ridha dengan mereka, itu tak tinggal membacakan surah ini setiap malam, kulla lailatin. Nama surah itu, kata para sahabat, adalah surah Al-Mani'ah, surah yang mencegah. Artinya mencegah, Pak. Rasanya tidak familiar nama surah ini hari ini. Tapi dulu surah ini namanya surah Al-Mani'ah. Ternyata surah yang dimaksud itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, atau yang kita sebut dengan surah Al-Mulk. Kalau kita buka awal daripada juz 29, maka pasti kita akan berjumpa dengan surat pertama di juz 29 itu dengan surah Al-Mulk. Inilah yang akan kita bahas, yang akan kita kaji. Kemudian bayangan kita hasilnya itu kita mencintai surah ini, kita kemudian menjadikan surah ini sebagai amalan rutin kita yang kita ulang-ulang, bahkan dalam tahap yang lebih tinggi lagi, setiap kita sudah bisa menghafal surah ini, karena ayatnya tidak begitu panjang. Ayatnya hanya kisaran 30 ayat saja. Dan tentu ujungnya kita ingin menjadikan surah ini sebagai hidayah bagi kita untuk kita kaji dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita awali pengantar di mana kehebatan kedudukan surah yang mulia ini. Surah yang ke-67 dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada beberapa hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Tafsir Al-Quranul Azim, yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir.
Arti Ibnu Katsir itu anak banyak, Pak. Ya, Ibnun artinya anak, Katsir artinya banyak. Cuma enggak tahu saya apa betul-betul banyak anaknya, enggak terbaca di dalam riwayat beliau. Tapi namanya Abdullah bin Katsir, ya. Disebutkan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu riwayat yang didengar oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Rasanya tidak ada kita yang tidak kenal Abu Hurairah. Asal ada hadis, maka rata-rata hadis itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kurang lebih 5.700 hadis itu. Dari sekian banyak hadis itu perawinya adalah perawi Abu Hurairah. Dia dikategorikan sebagai periwayat hadis yang paling banyak di antara kalangan para sahabat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surah tadi? Ya, surah Al-Mulk. Nabi bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan." Ada satu surah kata Nabi di dalam Al-Qur'an, fil Qur'an. 30 ayatan. Jumlah ayatnya 30. Kalau salasun 3, Pak. Bagi yang mentakkidkan niatnya salat maghrib tadi, usolli fardal maghribi salasa, berarti 3, Pak. Tapi kalau ditambah waw, ditambah nun di ujungnya jadi salasin atau salasun, maka maknanya 30. Jadi Nabi sampaikan satu surah dalam Quran jumlah ayatnya 30. Betul 30, Bu? Iya rupanya, Pak. Ya. 1450 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan Al-Mulk ayatnya 30 buah. 30 ayat. Hari ini sesudah 1400 tahun berlalu jumlah ayatnya tetap 30. Apa artinya tuh, Pak? Quran tidak berubah. Ya, Pak. Itu kan bisa jadi bukti itu ya. Nah, dulu 30 ayat, sekarang 30 ayat. Al-Fatihah dulu 7 ayat, sekarang 7 ayat. Tidak berubah dia. Nah, inilah bentuk keterjagaan Al-Quran dari segala macam perubahan, Bapak Ibu. Karena waktu 1 abad, bukan 1 abad ya, 14 abad itu bukan waktu yang pendek, Pak. Bahasa Inggris itu katanya berubah tuh, Pak. Berubah dia. Bahasa Arab, kalau bukan ada Al-Quran, mungkin bahasa Arab itu sudah hilang. Nah, itu dia. Maka ini jadi jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami menjamin dia akan terjaga sampai hari kiamat. Nah, ini satu bukti keterjagaannya. 30 ayat pada masa Nabi, 30 ayat hari ini. Mengapa surah ini, kata Rasulullah, syafa'at li sahibiha? Suatu ketika nanti surah ini akan memberikan syafaat. Apa arti syafaat? Bantuan, pertolongan, meringankan beban kita, mungkin menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, Pak. Kesusahan hari kiamat, beratnya suasana di hari kiamat, atau mungkin naudzubillah ada yang akan masuk ke dalam neraka. Itu dia. Maka surah ini, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat. Siapa yang dia berikan? Li sahibiha. Sohibnya, kawannya, konco areknya. Ada istilah konco pelangkin nih, Pak. Yang memang di mana-mana ada orang ini, ada surah Al-Mulk tuh di situ. Di mana ada surah Al-Mulk, ada orang tuh di situ. Tidak bisa dipisahkan, Pak. Dan Nabi ternyata sudah contohkan itu, Bapak Ibu. Hadis menyebutkan Nabi tidak akan tidur sebelum Nabi membaca 2 surah. Satu, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang kedua, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil alamin. Betul-betul jadi konco, Pak.
Nah, inilah yang akan dibantu oleh surah Al-Mulk itu, sahibnya. Orang yang senang dengannya, orang yang mengulang-ulang bacaannya. Sampai kapan bantuan itu akan selesai dia berikan? Hatta ghufira lahu, sampai dosa sahibnya ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian berhenti bantuan itu, Pak. Berarti ada teken kontrak antara terdakwa atau tersangka dengan pengacara. Kita semuanya jadi tersangka. Di mana kita tersangkanya? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihisab, Pak. Kita akan ditimbang, kita akan ditanya, siapa yang membela kita? Salah satunya kata Rasulullah ini adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, 30 ayat. Nah, ini hadis pertama, Bapak Ibu. Nah, dari hadis ini kita diminta oleh Nabi, jadilah kita sahibnya surah Tabarakalladzi, agar kita nanti melalui surah ini bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama, ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, Rasul bersabda, ini hadis hampir satu redaksi, Pak. Ya. Cuman beda periwayatnya. Nah, periwayat hadis yang kedua ini adalah Anas bin Malik. Kalau tadi Abu Hurairah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, ini lebih dekat lagi nih. Kalau dibanding-banding mana dekat Rasulullah dengan Abu Hurairah atau Anas bin Malik dengan Rasulullah, maka lebih dekat Anas bin Malik. Karena Anas satu rumah, Pak. Jadi pelayan Rasulullah. Berapa tahun? 9 tahun. Abu Hurairah bergaul dengan Nabi hanya 4 tahun. Lebih dekat lagi Anas ini dari Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi memberikan doa untuk Anas. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan anak keturunannya. Kabul, Pak. Doa Nabi untuk Anas itu, panjangkan umurnya. Maka Anas termasuk seorang sahabat yang lama umurnya, lebih dari 100 tahun. Banyak anaknya. Anaknya disebutkan kurang lebih 120 orang. Jangan tengok anaknya, Bu. Berapa? Cuman jangan dikira enak, Pak. Anas itulah yang dapat cobaan luar biasa. Kota Madinah kena wabah. Kayak apa kemarin Covid. Jadi pada masa itu Anas hidup, Rasul sudah meninggal, sahabat-sahabat senior meninggal, ada penyakit di kota Madinah itu. Kena semua orang di Madinah itu. Ya, ternyata Anas itu kehilangan dalam satu masa 80 orang anaknya itu meninggal dunia, dan Anas sendiri yang menguburkannya. Sanggup Bapak Ibu? Punya anak 120, tiba-tiba meninggal 80 orang satu hari, dan ayahnya kemudian menguburkannya. Nah, itulah Anas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suratun fil Quran, ada satu surah di dalam Quran, khasamat. Nah, kalau tadi syafaat, Pak, memberi bantuan, sekarang redaksi Nabi itu adalah khasamat, membela. Dia bela, pembela, pengacara, ya kan, backing, orang kuat. Siapa yang dia bela? An sahibiha. Kalau tadi li sahibiha, dalam redaksi ayat ini, hadis ini, Nabi katakan an sahibiha. Dia akan bela kawan dekatnya, sahibnya. Sampai kapan pembelaan itu berakhir? Nabi katakan hatta adkhalathul jannah. Sampai sahabatnya ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah pembelaan surah Al-Mulk ini kemudian berhenti, Pak. Jadi belum kita dimasukkan Allah ke dalam surga lagi, dia tidak akan berhenti membela. Dia akan bela, dia akan kawal, dia akan mohon kepada Allah. Ya Allah, sampai sahibku ini masuk ke dalam surga. Itulah surah kata Nabi. Nabi kutip, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka bacalah surah ini. Rutinlah menjadikan wirid surah ini. Insya Allah sekali duduk 30 ayat, kira-kira 15 menit ya Pak ya.
15 menit. Kalau lari-lari 40, kalau jalannya 60 70, 10 menit selesai itu, Pak. Insyaallah. Apalagi hafal, Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 10 menit selesai, Pak. Ya. Jadilah kita sahibnya surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini ada kisah. Ada juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya ambil ini sebagai referensi untuk memberikan dorongan bagi kita mencintai surah ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiyal mani'ah. Nah, ini muncul tadi yang surah tadi yang disebutkan sahabat tadi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabri. Hadis ini keluar ada kisah awalnya, Pak. Apa kisah awalnya? Ada seorang sahabat Nabi yang membangun sebuah kemah, tenda dekat sebuah tanah lapang. Ternyata dekat tanah lapang itu ada kuburan. Tidak sadar dia. Ketika tenda berdiri baru tahu dia ada kuburan di situ. Tidak dia bongkar, dia teruskan aja istirahat dia di situ, bermalam dia di situ sampai malam hari. Apa yang terdengar? Sendiri, Pak, sahabat itu dia dengar orang dalam kubur itu terdengar sedang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil. Dahsyat, Pak. Kok bisa mendengar? Itulah karamah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Karena memang beberapa sahabat Nabi itu memiliki karamah, kemuliaan yang diberikan Allah karena ketaatan mereka, karena takwa mereka dan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kelebihan, ya, yang namanya karamah. Kalau kelebihan kepada Nabi namanya mukjizat, ya kan? Kalau kelebihan yang diberikan kepada orang kafir namanya istidraj, macam-macam tuh, Pak. Kalau ini karamah betul karena ketaatannya kepada Allah. Masing-masing orang yang taat kepada Allah itu kadang-kadang Allah berikan karamah seperti itu. Bisa melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang lain. Ada satu karamah juga ini. Ada orang yang tahu jam berapa dia meninggal, ya, hari apa dia meninggal, di mana dia meninggal, tahu kadang-kadang dibukakan oleh Allah itu, Pak. Nah, itulah karamah itu. Nah, sahabat tadi dengar Tabarakalladzi biyadihil mulk, dia dengar aja, Pak, tenang dia. Kalau kita rasanya dengar itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kabur kita, lari kita, Pak. Karena dalam pikiran kita mungkin gara-gara pengaruh film-film horor, kuburan itu identik dengan apa, Bu? Hantu. Pokoknya ada kuburan yang di pikiran itu hantu, pocong, kuntilanak. Akhirnya menyebarlah kuburan itu sesuatu tempat yang menakutkan. Tapi kalau di Arab tuh enggak, pergilah ke Baki itu, Pak. Ya nyantai orang tengah malam di situ, santai, tenang. Itulah tempat yang paling tenang, tidak ada keributan di dalamnya. Walaupun bertetangga satu kiri dan kanan, tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ribut. Kita kadang-kadang bertetangga nih, anaknya ribut antara anak, emaknya ribut antara emak, ya kadang-kadang. Dia dengarkan surah tadi sampai selesai, tidur dia. Pagi besok jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia laporkan, "Ya Rasulullah, saya tadi malam mendengar ada orang dalam kubur membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk." Maka keluar hadis Nabi ini. Hiyal mani'ah, itulah surah yang mencegah. Mani'ah itu diambil dari kata-kata mana'a yamna'u wa yamna'unal ma'un. Dia mencegah dirinya untuk memberikan bantuan barang-barang yang berguna untuk orang lain. Kalau kita sampai di Arab itu ada tulisan mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Nah, itu dia. Itu arti mamnu itu dilarang. Mana'a itu artinya surah yang melarang. Al-mani'ah, siapa yang dia larang, Pak? Surah Al-Mulk ini melarang siapa di dalam kubur itu? Dalam riwayat disebutkan surah Al-Mulk ini melarang datangnya malaikat mungkar dan nakir. Bukan mungkar mangkir. Ada orang malaikat mungkar dan mangkir, salah, Pak. Malaikat mungkar dan nakir.
Kadang-kadang istilah agama ini banyak salah mungkin karena tidak hati-hati menyebutnya atau pembisiknya tidak jelas. Hati-hati ini pejabat-pejabat kadang-kadang nih telah meninggal dunia sahabat kita, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Salah apa betul Bapak Ibu? Salah Pak. Ya, bukan inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Yang betul itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kadang-kadang simbol-simbol agama yang mungkin pembisiknya salah menyebutkan atau telinga agak pokak sekete kan. Jadi nah, itulah surah kata Rasulullah yang melarang mungkar dan nakir itu untuk datang mendekati mayat tadi itu. Karena dalam keyakinan kita, ketika jenazah diletakkan di dalam liang lahat, ditimbun dia, kemudian para pentakziahnya pulang, baru di 7 langkah pertama maka malaikat akan datang untuk bertanya, Pak. Pertanyaannya sudah masyhur, tapi jawabannya belum tentu. Man rabbuka, man nabiyyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, wa man ikhwanuka. 5 katanya pertanyaan itu, yang ternyata tidak bisa dihafal jawabannya. Karena yang menjawab waktu itu bukan lagi mulut, sudah dikunci mulut ini. Yang menjawab adalah produk-produk amal ibadah yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Maka surah ini kata Rasulullah larang, tidak boleh malaikat dekat, jangan dekat-dekat. Datang dari kaki dilarang, Pak. Naik ke atas ke kepala dilarang lagi. Samping kanan tak boleh, samping kiri tak boleh, tidak bisa. Jangan dekat-dekat. Aku punya tugas menjaga jenazah ini. Kenapa? Karena dia menjadi sahibku ketika dia hidup. Kami juga punya tugas kata malaikat. Ya. Sama-sama bertugas kita. Yang satu tentara, yang satu polisi. Ya Pak. Akhirnya naiklah kata Rasulullah surah Tabarakalladzi ini ke langit meminta izin kepada Allah. Ya Allah, tolong izinkan aku untuk menjaga jenazah ini dari pertanyaan malaikat. Allah tentu tidak bisa menolak, Pak. Itu kalamnya sendiri, kalamullah, terserah engkau lah, jaga, silakan dijaga. Nah, itulah maksud daripada surah Al-Mani'ah. Yang kedua kata Nabi, hiyal munjiyah. Inilah surah yang menyelamatkan, membebaskan. Al-munjiyah itu diambil dari kata-kata naja yanju, selamat, sukses. Dari apa dia selamatkan? Tunjihi min adzabil qabri. Surah Tabarak ini akan menyelamatkan sahibnya dari azab kubur. Sudah malaikat dilarang untuk bertanya, sudah malaikat pun tak boleh mengazab jenazah ini. Itulah dia Pak keutamaan surah ini. Maka memang surah ini terkenal surah yang bisa menyelamatkan sahibnya dari berbagai siksa yang akan diterima di dalam kubur. Cuman syarat dan ketentuan berlaku. Hadis terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebelum kita masuk ke dalam ayatnya. Ini hadis berasal dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sekaligus sepupu Nabi, ya, sekaligus pelayan dan pembantu Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas yang melaporkan, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku berharap kata Rasulullah, surah Tabarakalladzi ini yang jumlahnya 30 ayat ini nyantol di mana? Qalbi, hati kulli insanin, setiap manusia, min ummati, dari umatku. Harapan Nabi itu maknanya apa? Hafallah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Banyak Pak Ustaz, 30 ayat. Banyak Bu. Orang aja bisa menghafal 30 juz Pak. Ini Nabi hanya minta kepada kita menghafal 30 ayat Pak. Sebulan hafal Pak 30 hari, satu ayat satu hari, masa apa?
Tabarakalladzi, ulang enggak 1000 kali nyantol ya tuh Pak. Dengar agak 1000 kali, tabarakalladzi, nyantol itu. Karena Allah sudah menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Aku, kata Allah, sudah memudahkan Quran itu untuk dihafal. Maka siapapun yang ingin menghafal pasti bisa. Satu aja, mau atau tidak. Nah, maka mari kita rutinkan Bapak Ibu membacanya. Mau tidur silakan malam hari. Dan memang Al-Quran ini disebutkan dalam beberapa hadis memang afdolnya dibaca pada malam hari Pak. Surah Yasin Nabi juga sebutkan siapa yang membacanya pada malam hari. Surah As-Sajdah tadi Nabi tidak akan tidur sebelum membaca surah As-Sajdah, juga malam hari. Surah Tabarak itu juga Nabi belum akan tidur sebelum membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi bukan bermakna siang tak boleh. Boleh. Tapi kalau ada dua pilihan, mana yang paling afdol? Ternyata yang paling afdol adalah malam hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pengantar bagaimana kita melihat dahsyatnya, hebatnya, tingginya kedudukan daripada surah Al-Mulk. Kalau kita menjadi sahibnya, kalau kita selalu membacanya, kalau kita menjadikannya sebagai wirid rutin kita, satu, dia akan bisa menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, dia bisa menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga. Yang ketiga, dia akan menjadi penyebab kita akan dijaga dari malaikat mungkar dan nakir. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan hadis Nabi tentang surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ini yang bisa kita amalkan dan kita jadikan sebagai wirid rutin kita. Secara umum Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran itu. Baca dia, ulang-ulang dia, rutinkan dia. Jadikan dia sebagai zikir yang paling afdal, membaca Al-Quranul Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena setiap bacaan Al-Quran kita akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai bantuan untuk kita dari segala macam kesulitan hidup yang ditanggung oleh manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke dalam ayatnya. Mari kita baca sama-sama ini. Sampai ayat 4 sajalah. Ya, sampai 4. Sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basar ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Ujungnya itu roh semua Bapak Ibu. Sampai ayat berapa? Ayat 21 itu ujungnya roh semua. Ala kulli syai'in qadir wa huwal azizul ghafur wa huwa hal tara mim futur wa huwa hasir. Cuman beda Pak, kalau bacaan tajwidnya beda dia. Ada ro ujungnya itu yang ditipiskan. Kalau huruf ya mati sebelum ro itu, contoh ayat pertama
ala kulli syai'in qadir. Nah, tipis dia. Ayat kedua, rohnya mati, sebelumnya ada huruf waw, maka dibaca dia tebal. Wa huwal azizul ghafur. Nah, tebal dia, Pak. Ayat ketiga, waw lagi sebelum roh. Hal tara min futur. Nah, tebal dia. Ayat keempat, wa huwa hasir. Nah, tipis lagi. Jadi dua tebal, dua tipis. Sebab kadang-kadang banyak yang tak bisa membedakan, Pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ditebalkan padahal harusnya tipis. Nah, itu dia. Ya, itu namanya bacaan tajwid, dan kita harus taat dengan tajwid itu karena Allah yang memerintahkan kita untuk membaca Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ayat pertama ini dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Satu-satunya yang boleh memuji diri itu hanya Allah, Pak. Yang lain tak boleh. Kalau ada orang memuji dirinya, berdosonya, dosa. Karena itu dikategorikan sebagai ujub, itu dikategorikan sebagai takabbur, itu dikategorikan sebagai sombong. Innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu paling tidak suka kepada orang yang sombong lagi angkuh. Tapi kalau Allah yang sombong, tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Bahkan Allah katakan al-kibriya'u ridai. Ada hadis qudsi. Kesombongan itu kata Allah adalah merupakan selendangku. Jangan coba-coba diambil. Itu hanya milik Allah. Tidak boleh ngalir kepada makhluk. Sebab nanti kalau makhluk itu sombong, maka akan bermasalah seperti sombongnya iblis. Iblis keluar dari surga itu aba wastakbar, karena sombong dia. Maka Allah puji dirinya, tabarakalladzi. Apa arti tabarak? Ada ulama yang mengatakan artinya taqaddas, suci. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang melekat kepada Allah itu. Tidak ada satupun hal-hal yang negatif yang menempel kepada Allah itu, Pak. Semuanya Allah itu adalah suci, bersih, baik. Itu arti tabarak, taqaddas. Yang kedua, ada yang mengartikan tabarak ini sebagai Allah itulah sumber kebaikan. Maka siapapun yang ingin meminta kebaikan, minta ke sumbernya itu. Siapa sumbernya? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tabarak itu muncul kata-kata berkah. Ya, Pak ya, tabarak berkah. Apa arti berkah itu? Imam Ibnu Katsir mengatakan al-barakah itu maknanya az-ziyadah. Yang kedua al-khair. Sesuatu dikatakan berkah kalau dia bertambah. Yang kedua, kalau dia ada kebaikan, baik bertambah baik. Nah, itulah yang disebut dengan berkah. Dan itu sumbernya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber keberkahan itu adalah Allah. Makanya ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar kita selalu diberikan sesuatu yang nambah. Dan di dalam tambahan itu ada kebaikan demi kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah naik jabatannya, tambah baik dia, Pak. Tambah banyak hartanya, tambah rajin sedekahnya. Itu dia, Pak. Tambah banyak ilmunya, tambah tunduk dan tawadu. Kalau itu ada, maka itulah yang disebut dengan berkah. Dan sumbernya adalah tabarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadihil mulk. Alladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah itulah al-mulk. Diambil dari kata-kata malik, artinya penguasa. Raja di raja, Pak. Setiap penguasa, setiap raja pasti punya kekuasaan. Maka kekuasaan yang paling utama itu ada biyadihil mulk, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kita dapatkan sekarang tuh yang sok-sok kuasa, 1 periode, 2 periode, presiden seumur hidup, raja diraja. Itu hanya titipan yang diberikan Allah, Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Yang punya kekuasaan itu Allah. Biyadihil mulk. Qulillahumma malikal mulk. Allah lah raja diraja. Maka Allah akan berikan kerajaan, kekuasaan itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan sebaliknya Allah berhak untuk mengambil kekuasaan itu dari siapa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa sangka dulu kan Bung Karno presiden seumur hidup, Pak. Mandataris MPR, enggak ada wakilnya dah, Pak. Tiba-tiba hilang kekuasaannya, selesai, Pak. 32 tahun berikutnya Pak Harto, siapa nyangka, Pak? Semuanya mendukung MPR, tiba-tiba Allah ambil kekuasaannya, selesai. Gus Dur, ya kan? Nggak ada yang nyangka dia jadi presiden, Pak. Tiba-tiba jadi presiden. 16 bulan jadi presiden, cabut mandatnya, Pak. Terserah Allah. Allah yang berhak untuk, karena Allah punya kekuasaan. Maka kalau ingin minta kekuasaan itu minta kepada Allah, Pak. Jangan minta ke rakyat. Kalau minta ke rakyat, akhirnya keluarlah itu sembako-sembako murah itu lah, Pak. Datang ke sini kasih sembako, kasih sajadah, kasih jilbab ibu-ibu, serangan fajar, pasti nanti pulangnya harus nggak ada makan siang gratis, Bapak Ibu. Maka jangan diterima, Pak. Nggak bisanya dosa, Pak, terima aja. Terus coblos, nggak usah coblos. Ayo ya, biar sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Minta kepada Allah. Kalau belum lagi ya sudah takdirnya. Berarti ada kebaikan untuk kita. Jadi jangan gunakan cara-cara yang nggak ada lagi. Mungkin negara kita yang banyak seperti ini, Pak. Serangan fajar kah namanya, sembako. Harusnya ditangkap tuh, Pak. Yang ngasih-ngasih sembako itu, minyak itu kan nggak boleh, sama dengan nyogok orang itu. Dititipkan namanya di situ, ada gambarnya, nanti rumahnya dikasih apa namanya itu, stiker, kan tidak boleh seperti itu. Tapi Bawaslu kita kok terlibat gitulah ya. Kok badan pengawas diam saja, kita bingung kita dengan negara kita ini. Minta kepada Allah, biyadihil mulk, minta sholat tahajud, sholat hajat, banyak cara-caranya. Sampaikan janji-janji yang bagus. Siapa yang berjanji buat surat di atas materai. Kalau nanti janji tak terrealisasi, siap-siap masuk penjara. Kan gitu bagusnya kan. Biar tidak sembarangan dia ngomong, Pak. Ini tahun politik memang kita habis kena janji nih, Pak. Nanti BPJS gratis lah kata dia. Nanti minyak diturunkan lah kata dia. Semuanya. Ujung-ujungnya nanti rakyat ngangu. Iya, kena tipu lagi 5 tahun. Cuman kita terlalu baik, Pak, banyak diam aja, kita lantak lah situ. Lantak, ujung-ujungnya lantak lah situ. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah tutup ayat pertama ini meyakinkan kita segala sesuatu itu ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Tidak ada yang di luar kekuasaan Allah, Pak. Allah mampu untuk berbuat segala sesuatu. Satu pasir di laut, daun yang jatuh, apa yang ada di langit, terbang di atas angkasa sana, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak ada di dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi manajemen Allah ini luar biasa. Manajemen wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ayat berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan mari kesimpulan kita amalkan membaca surah Tabarak ini, kita jadikan wirid harian kita, bahkan kalau bisa kita jadikan sebagai hafalan kita untuk kita bawa nantinya ke alam kubur kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.